Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Sebentar ya. Kita mulai sosialisasi. Putus-putus. Sedikit ya, Bu. Lanjut. Sedikit ya. Sedikit. Saya izin matikan kamera ya. Supaya ini. Oke. Boleh, Bu. Jadi untuk tugas akhir angkatan 2021 berarti ya yang mau nyusun ya. Itu agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena kita belajar dari yang sudah ada. Ya. Bentar. Saya mulai ya ini. Nanti share screen sebentar. Nah, ini dia. Nah, kelihatannya yang share screen kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jadi sedikit berbeda saja dari tahun sebelumnya ya. Peraturannya ya. Jadi silahkan kalau mau bertanya nanti ya ditampung dulu pertanyaannya atau lewat kolom chat. Nah, jadi untuk tugas akhir ini sendiri, kalau untuk mahasiswa yang untuk peraturannya itu ya sudah pasti syarat yang mengambil mata kuliah itu yang pertama MK proposal penelitian itu ini syarat tugas akhir ya, bukan proposal ya. MK mata kuliah proposal itu harus lebih besar dari C, itu baru dinyatakan lulus ya, berarti BC itu yang paling ininya. Kemudian laksanakan seminar hasil dan sidang ya. Kemudian itu untuk wajib lulus mata kuliah proposal dan tugas akhir itu sebagai syarat yudisium. Semester 7-8 mata kuliah yang diambil 120 SKS, kemudian mata kuliah KKN dan MKU wajib sudah diambil. Jadi kalau belum diambil tidak bisa mengambil mata kuliah tugas akhir. Ya, nanti ada topik TA yang akan kita share terkait apa saja sih topik TA yang akan yang akan untuk semester depan ya. Jadi dosen-dosen yang kira-kira Anda sekalian tertarik ke arah mana. Jadi mengenai topik TA ini mungkin ada beberapa orang yang, Bu, saya pengen arahnya ke sini gitu ya. Tapi kita masih baru bisa menyediakan topik TA-nya yang sudah ada seperti itu. Nanti kalau memang ada yang mau lebih gitu, silahkan didiskusikan dulu dengan dosen walinya. Didiskusikan dulu dengan dosen walinya. Kemudian intinya pada saat Anda mau mengambil mata kuliah proposal penelitian, berarti Anda harus ada persetujuan dari dosen wali Anda ya. Jadi kalau mata kuliah tugas akhir, kalau ini kan tadi minimal mengambil bentar.
Ini tadi butuh minimal untuk 130 SKS, seperti itu. Syaratnya harus sudah mengambil proposal penelitian, seperti itu. Nah, penentuan pembimbing tugas akhir itu ya karena sudah didiskusikan sebelumnya dengan dosen wali ya. Jadi nanti Anda akan memasukkan data. Jadi beberapa nanti ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, tergantung dengan load si pembimbing itu sendiri ya. Jadi bukan berarti kita kenapa dia yang dipilih seperti itu. Takutnya seperti itu ya. Jadi tergantung load si dosen pembimbing itu sendiri. Kalau dia sudah banyak mahasiswa pembimbingnya, jadi kita geser ke pembimbing yang lain seperti itu ya. Nah itu dia. Untuk penguji tugas akhir itu nanti akan dibagikan sesuai kelompok keahlian ya, sesuai kelompok keahliannya. Kemudian itu juga ditentukan oleh koordinator tugas akhir seperti itu. Ya, ini batas waktu penyelesaian saja ya, penyelesaian proposal. Ya walaupun seiring berjalannya waktu tidak seperti itu ya. Jadi kita menargetkan memang 100 hari seperti itu. Itu dia untuk proposalnya. Nah, ini prosedur-prosedur yang ada ya, prosedur-prosedur yang ada untuk pengambilan tugas akhir. Nah, yang pertama itu berarti telah mengambil mata kuliah tugas akhir atau biasa kita sebut proposal penelitian atau tugas akhir seperti itu ya. Lalu kalau sudah ada naskah silahkan, kan sudah ambil metode penelitian ya kemarin ya dengan Ibu Lulu seperti itu. Mana tahu Anda sekalian sudah ada topik ya, silahkan menggunakan itu gitu ya. Lalu wajib ada persetujuan dari dosen wali seperti itu ya untuk pengambilan topik TA. Jadi harus ada jadi ini nanti formulirnya silahkan di-download, itu sudah ada semuanya di dalam web kita. Silahkan dilihat di bagian tugas akhir, itu sudah ada gitu. Nanti yang versi terbaru akan saya kirimkan ya. Nah, kemudian pendaftaran proposal berarti harus mengambil dulu mata kuliahnya. Nah, karena sekarang sebelum ini, maaf, karena dia sebelum proposal jadi mata kuliah ini wajib diambil kalau mau dibagi dosen pembimbingnya seperti itu ya. Nah, itu dia, dan wajib disetujui sama dosen wali ya. Jadi mahasiswa belum memiliki minat topik TA, maka tim TA akan menyampaikan topik-topik TA yang ditawarkan. Nanti ada topik TA yang akan kita tawarkan. Lalu setelah mendapatkan persetujuan dosen wali, maka di-upload seperti itu. Lalu nanti Teknik Prodi menyerahkan berkas pengajuan, lalu nanti barulah saya yang koordinator, Prodi dan koordinator yang akan menentukan siapa pembimbing 1 dan pembimbing 2 seperti itu ya, dan topik-topiknya seperti apa nanti silakan didiskusikan dengan si pembimbingnya. Ya, itu dia mengenai prosedur untuk proposal seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaan seminarnya? Ya, jadi ini adalah seminar terbuka ya. Seminar terbuka, jadi dihadiri oleh pembimbing, dosen penguji dan peserta. Sekarang tidak ada. Jadi kalaupun tidak ada pesertanya tidak apa-apa seperti itu. Kita tetap melanjutkannya seperti itu. Seminar proposal TA disarankan dilakukan lebih kurang 60 menit ya. Presentasi mahasiswa yang melakukan proposal 15 menit ya, pertanyaan dan diskusi dari dosen penguji serta nanti dari si peserta seminar seperti itu. Nah, ini sedikit berbeda mengenai pengajuan seminar proposal dari tahun kemarin ya. Jadi yang pertama itu sebuah proposal dari kakak kelas Anda itu sebanyak 14 kali. Terserah dari prodi mana saja, tapi wajib 14 kali. Kalau tidak 14 kali, maka seminar proposal tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, draft proposal yang Anda ajukan itu wajib 10 halaman. 10 halaman itu artinya apa? Dari pendahuluan sampai dari pendahuluan sampai metode penelitian ya. Jadi itu mencakup 10 halaman. Sudah. Nah,
Kemudian itu pendahuluan maksimal 2 halaman, tinjauan pustaka maksimal 4 halaman, dan metode penelitian maksimal 4 halaman. Ya, jadi supaya semuanya sama rata seperti itu. Jadi tahu tuh yang penting-penting dimasukkan itu apa-apa saja gitu ya. Karena belajar lagi dari yang kemarin, ada rata-rata beberapa hal yang tidak seharusnya dimasukkan seperti itu. Jadinya kita ini bacanya juga jadinya terlalu lama gitu ya, sehingga dosen tim pengujinya terlalu lama membaca seperti itu karena terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dimasukkan. Akhirnya diambil kebijakan di prodi, akhirnya kita mengambil wajib 10 halaman seperti itu. Ya, lalu ini lembar bimbingan, ini ada lembar bimbingan ya, ini masih sama seperti yang kemarin. Kemudian lembar pendaftaran seminar proposal TA itu sudah ada juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu prosedur seminarnya, ini ya, prosedurnya itu mahasiswa melengkapi berkas-berkas yang sudah ada. Lalu kalau sudah terpenuhi, maka program studi akan membuatkan surat undangan atau mengirimkan surat undangan. Biasanya itu ada di database ya. Nanti akan saya tunjukkan database-nya. Biasanya itu ada di database. Jadi di database-nya itu sudah tahu nama pengujinya siapa. Jadi nanti dikirimkan suratnya langsung ke si penguji seperti itu. Ya, mahasiswa menghubungi dan memberikan naskah proposal tugas akhir kepada masing-masing dosen penguji serta dosen pembimbing selambat-lambatnya 5 hari. Ini belajar lagi dari yang sebelumnya. Kemarin itu ada yang H-1 hari baru ngasih ke dosen si pembimbing atau penguji. Jadi itu tidak ditolerin lagi ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kita hanya menerima kalian memberi dan menentukan tanggal 5 hari kerja. Lewat kurang dari tanggal segitu maka harus diganti lagi jadwalnya seperti itu ya. Jadi karena dosen itu juga butuh untuk membaca draft Anda seperti itu, mempersiapkannya seperti itu. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau H-3 hari, H-5 hari tidak diizinkan lagi. Jadi pemberian ke Tendik pun itu wajib 5 hari kerja, dan pemberian ke dosen penguji itu wajib H-3 hari. Jadi saya tidak mau lagi mendengar kalau Anda memberikannya itu H-1 hari, seperti itu. Karena si dosen penguji pun perlu membaca dan mempersiapkannya, seperti itu. Ya. Kemudian si mahasiswa melaksanakan seminar proposal. Kemudian nanti kita ngisi formnya, lalu nanti direkap nilainya, nanti akan ada berita acara ke kalian, nanti dosen pembimbing 2 akan merekap nilai dan akan memberikan nilainya ke koordinator seperti itu. Ya, nah itu dia mengenai seminar proposal. Ya, nah kita masuk ke seminar seminar hasil tugas akhir ya. Nah, seminar hasil tugas akhir ini dilaksanakan mahasiswa yang telah menyelesaikan 100% tugas akhirnya. Ya. Jadi ini bersifat terbuka, kalau tadi bersifat terbuka juga ya. Tapi yang tadi tidak diwajibkan dihadiri oleh 10 mahasiswa, kalau ini wajib dihadirkan 10 mahasiswa. Kenapa? Karena ini kayak memberitahukan ke teman-teman Anda ada lokai dan Anda memberikannya juga ke audiens seperti itu. Jadi biar teman-teman yang lain tahu ini penelitian Anda tentang apa seperti itu. Ya, ini waktunya 100 menit, kalau tadi 60 menit sekarang 100 menit seperti itu. Nah, syarat untuk seminar hasil juga lembar mengikuti seminar hasil juga sebanyak 14 kali. Jadi ngikutin seminar proposal teman-teman Anda 14 kali, seminar hasil pun wajib 14 kali. Lalu ada lembar bimbingan seperti biasa, lalu ada lembar perbaikan. Ya, biasanya kan setelah Anda seminar proposal itu kan ada perbaikan dari penguji. Anda konfirmasi ke penguji, kemudian nanti ada yang ditandatangani oleh si penguji, seperti itu. Ya. Nah, untuk pendaftaran seminar hasil lebih kurang sama ya dengan yang tadi ya, dengan dengan seminar proposal ya. Jadi saya skip saja karena mirip sebenarnya. Untuk prosedur pelaksanaannya juga mirip dengan seminar proposal seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pengajuan sidang tugas akhir itu ada transkrip nilai sementara,
kemudian naskahnya, skripsinya seperti apa, kemudian lembar perbaikan seminar hasil, lembar bimbingan TA, bukti mengikuti webinar ITERA. Oh, maaf, ini tidak diperlukan lagi karena ini sudah di SG. Ya, formulir pendaftaran sidang TA seperti itu. Ya, itu dia. Terus ini prosedurnya mirip ya, tapi di sini H-7 hari, H-5 hari seharusnya ini. Jadi intinya pada saat Anda mau mendaftar sidang, seminar, seminar hasil, seminar proposal, itu wajib H-5 hari. Nanti ditanya ruangannya kapan, seperti itu. Ya, ini prosedurnya. Jadi intinya kalau di sidang itu hanya dihadiri oleh, ini sidang tertutup ya, bukan terbuka ya. Kalau di sidang itu sudah sidang tertutup, jadi hanya dihadiri oleh dosen pembimbing, kemudian dosen penguji dan Anda, seperti itu. Ya, nah itu dia mengenai prosedur dari seminar proposal, seminar hasil, sidang tugas akhir. Nah, saya mau menampilkan format terbaru untuk yang proposal. Kalau sidang masih sama ya dengan yang tahun sebelumnya formatnya. Kalau sidang agak sedikit berbeda. Sebentar. Nah, jadi kalau sidang itu, saya izin share screen lagi. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi untuk proposal itu bentuknya seperti ini ya. Agak sedikit berbeda tapi intinya sama saja dengan lateksnya. Ya, sama saja dengan lateksnya. Sudah. Jadi yang saya bedakan itu cuman depannya saja gitu. Untuk di belakang-belakangnya itu sama dengan yang ada di tugas akhir ya. Sama sebenarnya untuk penulisannya. Tapi khusus untuk di sini di tugas akhir ini ya, khusus untuk di proposal ini ya, latar belakang itu maksimal 2 halaman tadi yang sudah saya bilang, tinjauan pustaka maksimal 4 halaman, kemudian metode penelitian maksimal 4 halaman. Daftar pustakanya ini. Jadi selain kalau ada daftar pustaka, lampiran ya silahkan gitu. Ya, intinya seperti itu. Itu dia dari saya kembalikan ke Bu Risti. Terima kasih Bu Mika. Terima kasih Bu Mika. Kita langsung lanjut ke topik dan judul TA yang ditawarkan ya. Apakah saya sudah terlihat? Oke, sama ya topik dan judul yang didapatkan oleh Prodi Sains Data ada 18 topik. Topik pertama tentang kefarmasian. Ada 4 judul yang ditawarkan. Yang pertama, screening kandidat anti-SARS-CoV-2 atau COVID-19 dengan menggunakan machine learning. Dataset sudah ada, berasal dari senyawa. Dataset senyawa berasal dari spesies salut. Sudah mulai. Mohon maaf ya. Topik pertama tentang kefarmasian. Ada 4 judul yang ditawarkan. Pertama, screening kandidat anti-SARS-CoV atau COVID-19 dengan menggunakan machine learning.
Dataset senyawa berasal dari data dari spesies laut. Judul kedua, pengembangan sistem otomasi prediksi kandidat obat anti SARS-CoV-2 COVID-19 berbasis web. Judul ketiga, screening kandidat anti kanker dengan menggunakan mesin learning. Sama seperti judul pertama, dataset senyawa berasal dari spesies laut. Dan judul keempat, pengembangan sistem otomasi prediksi kandidat obat anti kanker berbasis web. Lalu topik kedua, terkait tentang kesehatan, ada dua judul. Yang pertama, deteksi kanker otak menggunakan state-of-the-art sentence transformers, SEVERS, dan unsupervised simple contrastive sentence embedding. Lalu judul kedua, klasifikasi kanker otak dengan penanda mRNA. Targetnya mendapatkan insight, yaitu mendeteksi subkelas baru untuk kanker otak. Topik ketiga terkait tentang model untuk fluktuasi harga di pasar keuangan. Judul yang ditawarkan adalah proses stokastik yang terdapat dalam pergerakan suatu harga saham. Topik keempat terkait tentang agricultural disaster in Sumatra with big data approach. Judul yang ditawarkan adalah agricultural disaster in Sumatra with big data approach. Bibliometric analysis with a detailed future insight overview. Judul kedua, Farm Disaster in Sumatra with Big Data Plus. Topik kelima terkait tentang pasar keuangan atau pergerakan sekuritas primitif. Topik keenam tentang natural language processing dan memiliki subtopik text mining atau klasifikasi dan kategorisasi text sentiment analysis. Subtopik kedua terkait sistem deteksi bahasa di Indonesia. Subtopik ketiga, prediksi dari data teks, dan subtopik keempat, deteksi kemiripan dokumen teks. Topik ketujuh terkait tentang safety helmet detection problem. Topik ke-8 terkait recommendation system. Dengan subtopik yang pertama, trip recommendation problem, dan subtopik kedua, e-commerce recommendation system. Topik ke-9 terkait tentang social network analysis ditambah dengan graph-based clustering. Subtopiknya adalah yang pertama SNA pada data media sosial, subtopik kedua SNA pada data pengusaha UMKM. Topik ke-10 terkait tentang support vector machine dengan judul yang ditawarkan adalah pendekatan baru dalam melakukan klasifikasi multi-class SVM dengan direct acyclic graph. Topik ke-11 terkait tentang deep atau machine learning ditambahkan dengan pengenalan pola. Subtopiknya metode deep atau machine learning ditambah dengan ekstraksi fitur pengenalan pola. Bisa melanjutkan dari penelitian mahasiswa sebelumnya. Topik ke-12 terkait tentang regresi atau klasifikasi dengan transformasi fitur. Topik ke-13 graph neural network. Topik ke-14 analisis deret waktu menggunakan streaming data. Topik ke-15 rancangan optimal, dan topik ke-16 klasifikasi mangrove dan gempa. Sekian presentasi dari topik dan judul yang ditawarkan oleh Prodi Sains Data. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Saudara Dimas, silakan. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Saski Ramadhani dengan NIM 1214500027. Izin bertanya, Bu, untuk tadi kan ada syarat 14 mengikuti seminar proposal dari kakak tingkat atau kakak tingkat kita di luar program studi gitu, Bu. Nah, itu untuk lembar buktinya itu entah atau ada formatnya kah, Bu, atau memang ya udah dalam bentuk foto saja gitu, Bu. Terima kasih. Oke, nanti Prodi akan menyediakan ya formatnya. Nanti silahkan diambil di Prodi ya. Nanti Prodi akan menyediakan formatnya seperti itu, Dimas. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak Anissa. Terima kasih Ibu, izin bertanya. Tadi kan syarat untuk mengambil proposal itu 120 SKS ya Bu. Nah itu berarti maksudnya terakhir semester 6 ya Bu yang terhitung 120 itu, bukan sama yang ambil di semester 7 ya? Makasih sebelumnya. Oke. Iya, terakhir bentar. 104. Kita kan kalau tamat 144. Iya, terakhirnya semester 6, 120. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Jadi silahkan ditanyakan ya. Maksudnya ini wadahnya gitu. Nanti jangan kalian tanya-tanya ke saya atau ke Bu Risti atau ditanya lagi kok tuh ke pembimbingnya balik gitu. Karena itu yang kejadian kemarin di KP seperti itu. Kalian nanya balik lagi ke dosen pembimbing kalian lah. Dosen pembimbing kalian malah dosen wali maaf. Ke dosen wali kalian lah. Dosen wali kalian malah bingung kok nanya ke saya gitu. Jadi silahkan ini wadahnya. Jadi kita buka sosialisasi ini untuk kalian menanyakan apa yang kurang jelas. Jangan ditanyakan kembali nanti ke dosen walinya lagi seperti itu. Karena kita sudah mensosialisasikan, seharusnya kalian tahu gitu. Karena pertanyaan yang kalian tanyakan itu satu orang. Satu orang nanya, format ini seperti apa? Sudah kita jawab, nanti ada lagi yang nanya seperti itu. Jadi kita jawabnya berulang-ulang kali seperti itu. Jadi kalau kalian mau bertanya, di sini wadahnya kita buka. Gitu ya, karena itu yang kejadian di KP kemarin. Kalian berulang-ulang balik ke Bu Risti, nanya lagi, balik ke saya, nanya lagi, balik ke dosen wali. Lah, kalau kayak gitu nggak ada guna saya melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi saya harapkan di sini wadahnya kalian bertanya ke saya sebagai koordinator dan Bu Risti juga sebagai koordinator juga seperti itu. Ya, ini wadahnya. Karena pada saat kalian bertanya, nanti ditanya lagi ke saya gitu. Jadi saya berulang-ulang mengkonfirmasinya seperti itu ya. Silahkan Dimas. Mesti mati mic-nya Dimas. Oh iya, izin bertanya Bu, untuk apa? Kan kita nanti berkemungkinan pasti bakalan ada topik-topik yang ingin kita ambil gitu. Nah, kalau misalnya di suatu saat nanti topik yang kita ambil itu terlalu banyak gitu sama mahasiswa angkatan. Nah, itu nanti kita kemungkinan bakal dilempar atau memang kita sesuai sama keinginan kita Bu topik yang diambil gitu. Terima kasih. Oke. Ini balik lagi ya ke dosen pembimbing ya Dimas. Ini saya tidak bisa bilang oh ini gini-gini, saya mau membalikkan lagi ke dosen pembimbing. Itu tergantung dari kan dosen pembimbing itu tidak tahu semuanya gitu ya. Jadi kita tuh kan pasti ada di mana pencirinya gitu. Kalau saya pencirinya ke arah mana gitu. Misalnya saya pencirinya ke arah X. Jadi saya pasti mendalami. Tapi terkadang memang ada beberapa kita ada juga tahu metode itu. Tapi kalau mau mendalami boleh nggak Bu? Ya boleh gitu. Tergantung nanti kesepakatan Anda dengan si dosen pembimbing. Apakah si dosen pembimbing menyetujui. Kalau dari yang saya tahu sampai angkatan 2020 ya saya nggak tahu gitu. Yang saya tahu saja beberapa dari kita menyetujui topik-topik yang mungkin di luar dari topik yang tadi di-share oleh Ibu Risti tadi. Ada gitu. Seperti itu Dimas. Oh, ini Bu, izin bertanya berarti kalau misalnya di luar topik gitu dan juga memang apa sih memang di kami ingin mengambil suatu hal yang baru gitu di luar topik itu berarti seperti diperbolehkan gitu ya Bu? Iya, diizinkan, tapi balik lagi ya, ini kesepakatan antara dosen pembimbing dengan Anda gitu. Karena gini, ini pelajaran lagi dari tahun sebelumnya, si mahasiswa ngambil topik itu, yang awalnya memang kita tidak kurang setuju, tapi pada akhirnya karena mahasiswanya, Bu saya bisa, oh ya udah kita setuju seperti itu. Tapi akhirnya dia hilang karena kesulitan di topik tersebut gitu. Jadi saya harapkan untuk mahasiswa 21 terutama ya, karena kalian baru ngambil, bertanggung jawablah dengan apa yang kalian pilih. Seperti itu sih. Jadi jangan, oh susah ganti gitu. Jangan seperti itu. Karena ada beberapa mahasiswa seperti itu. Susah sedikit ganti, susah sedikit ganti. Maksudnya jadinya kita dosen pembimbing juga bingung gitu loh. Karena yang kita bimbing bukan satu orang gitu. Yang kita bimbing itu 20 orang gitu. Kalau kalian
kalau kalian ganti-ganti topik kita juga bingung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kalian menghilang. Ya kita sebagai dosen pembimbing ataupun dosen penguji nggak tahu kalian hilangnya kemana. Ya dikabari dong dosen pembimbingnya. Ada yang hilang karena kerja, oke gitu. Ada yang hilang ya dikasih tahu gitu loh. Maksud saya tuh jangan menghilang gitu saja gitu. Ada yang sudah seminar proposal 3 bulan kemudian baru ketemu sama dosen pembimbing. Ya dosen pembimbing udah lupa topik Anda gitu. Jadi kalau bisa mengerjakannya itu rajin. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini rajin aja gitu ya. Jadi itu dia mengenai topik. Jadi melebar kemana-mana saya ngomongnya. Intinya sesuai kesepakatan antara dosen pembimbing dengan Anda, seperti itu intinya. Karena saya tidak bisa bilang, oh boleh gitu. Ternyata nanti si dosen pembimbing tidak mengizinkan. Seperti itu dia Dimas. Baik Ibu, terima kasih baik Ibu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada cukup? Silakan Alvin. Izin bertanya Ibu, kan untuk angkatan 20 semester sebelumnya itu yang syarat sempro itu mengikuti cukup LIPA ya Bu. Kalau sekarang jadi 14 itu kira-kira kita tetap di 5 apa gimana Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaan Alvin. Nah, untuk angkatan 2020 saya izinkan sampai tanggal 28 Agustus kalau memang belum kalau sekalian bisa mengejar sampai 28 Agustus seminar hasil ataupun seminar proposal sebelum tanggal 28 Agustus, saya masih mengizinkan 5 kali. Tetapi kalau sudah lewat dari tanggal segitu, kalian wajib mengikuti peraturan yang baru. Seperti itu dia Alvin. Alvin sudah cukup? Jelas Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi? Silakan ditanyakan ya. Sudah cukup berarti ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Fatir. Izin bertanya Bu, untuk mengenai topik TA yang ketiga itu kan modal untuk fluktuasi harga di pasar keuangan, itu kan rekomendasi judulnya tentang proses stokastik yang terdapat dalam pergerakan suatu harga saham. Kalau menunjukkan judul di luar itu tapi masih berhubungan dengan stokastik juga, itu apakah diperbolehkan atau didiskusikan lagi ya Bu? Iya, dibalikkan ke dosen pembimbing. Pokoknya intinya di topik itu silahkan diajukan kalian mau yang mana. Mungkin di luar topik yang di-share sama Ibu Risti tadi silahkan gitu. Gak apa-apa gitu. Tapi nanti dibalikkan lagi ke dosen pembimbingnya. Saya tidak bisa bilang, oh boleh gitu. Saya takutnya nanti ternyata si dosen bersangkutan tidak setuju. Seperti itu dia Fatir. Jadi nanti silahkan kalau untuk pengajuan awal silahkan diajukan seperti itu ya Fatir. Nanti untuk kalian diskusi lagi sama dosen pembimbing silahkan seperti itu ya. Dan lagi yang mau bertanya kira-kira cukup? Oke, selagi menunggu kalian berpikir, mungkin kalian berpikir ya karena kelamaan libur kayaknya. Oke, jadi ini sedikit berbeda dengan angkatan 2020. Ya, ini ini rancangan di Sains Data ya. Jadi khusus beberapa mahasiswa kan ada yang belum mengambil metode penelitian ya. Ada ya, saya nggak tahu ada atau enggaknya. Khusus mahasiswa yang belum mengambil metode penelitian dan semester depan rencana akan mengambil metode penelitian, itu wajib mengambil mata kuliah proposal penelitian. Karena di situ kita akan langsung membagi dosen pembimbing. Jadi nanti output akhirnya kalian wajib melaksanakan seminar proposal dari metode penelitian itu sendiri. Yang kedua, untuk penentuan dosen pembimbing, jadi sudah bisa dimulai minggu depan, bisa untuk ketemu dengan dosen wali berkonsultasi dengan dosen wali ya, itu bisa dimulai minggu depan. Jadi saya kasih rentang waktunya itu dari tanggal 20
dari tanggal 22 sampai 26. Setelah itu setelah itu saya akan tutup, jadi tidak ada yang, Bu, saya lupa, saya nggak mau ya. Jadi nanti akan saya share ya. Jadi kalian silahkan berdiskusi dengan dosen wali dari tanggal 22 sampai 26, saya kasih waktunya, mengenai topik-topik TA apa yang akan kalian ajukan. Jadi dari antara tanggal 22 sampai 26, kalian sudah bisa mengajukan topik-topik TA dan mengisi pengajuan topik TA. Dan silakan diisi di Google Form-nya. Boleh diskusinya menggunakan Gmeet, Gmeet, Zoom, silahkan. Online boleh seperti itu. Jadi saya kasih nanti di 2 minggu kemudian saya akan beritahu siapa dosen pembimbingnya. Jadi sudah bisa mulai bimbingan seperti itu. Jadi kita mulainya agak cepat seperti itu. Ya, itu dia mengenai pembagian dosen pembimbing. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Silakan Sula. Ibu izin bertanya, Bu, kalau belum tercukupi 120 SKS, bisa ambil proposal penelitian nggak semester 7 ini? Silakan didiskusikan dulu ya sama dosen pembimbing ya. Jadi dosen wali maksud saya. Intinya gini sebenarnya pengambilan proposal memang ada di ini 120 gitu. Tapi kalau menurut dosen wali ternyata setelah didiskusikan, kalau ke tahun kemarin ada kejadian seperti itu, ternyata setelah didiskusikan anaknya mampu ya kita izinkan gitu. Itu didiskusikan lagi di prodi seperti itu. Jadi takutnya sebenarnya kalau kejadian yang tahun kemarin ini belajar lagi ya. Anak-anak pada ngambil tapi ujung-ujungnya mereka tidak menyelesaikan seperti itu. Mereka bilang, Bu, kita fokus di kuliah dulu aja lah, Bu, gitu. Nanti kita ngambilnya berbarengan dengan tugas akhir. Jadi dibalikkan dengan dosen walinya saja. Dosen wali mengizinkan atau tidak. Kalau dia mengizinkan, nanti kita ada diskusi lagi seperti itu. Untuk kasus-kasus khusus seperti itu, Sula. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, cukup ya. Oke, saya harap masih ada. Dede, silahkan. Maaf Ibu, izin bertanya sebelumnya. Tadi terkait kalau belum ngambil metopen kan langsung ngambil sempro ya Ibu? Maksudnya ngambil, Ya. Kalau misalnya SKS belum tercukupi gimana Ibu? Kan udah saya jelaskan tadi. Makanya didengar temannya bertanya. Ini yang saya maksud itu tadi, ya ampun. Kan sudah saya jelaskan tadi, Dede. Kalau misalnya, kalau nggak tercukupi gimana, Bu? Silakan didiskusikan dengan dosen walinya dulu, seperti itu. Didiskusikan dulu, kemudian setelah didiskusikan, kalau menurut dosen wali, oh dia mampu, nanti dosen kita akan rapatkan di prodi, gitu, seperti itu. Kita rapat, karena ada kasus-kasus khusus. Kalau tahun kemarin juga ada seperti itu. Ada kasus-kasus khusus seperti itu. Jadi kasus-kasus khusus itu akan kita rapatkan, apakah diizinkan atau tidak gitu. Jadi kita rapatkan dulu, oh diizinkan, baru diizinkan anaknya mengambil itu. Kalau tidak, nanti baru dosen wali yang akan menyampaikan ke anak tersebut. Seperti itu dia. Yang lain ada yang mau bertanya? Anissa, silakan. Anissa, silakan. Baik, Bu. Halo? Iya. Izin bertanya, Bu, jika kita mengambil Di kolom chat aja, Anissa. Soalnya suaranya putus-putus di saya. Di kolom chat aja ditanyakan, silahkan. Yang lain sambil menunggu Anissa Novantika, yang lain ada yang mau bertanya? Ada? Cuman dari Anissa Novantika saja? Berarti ini hampir 100 berapa nih?
123 ya, berarti hampir semuanya hadir ya. Saya harap mengerti. Silahkan Anissa Novantika di kolom chat, saya tunggu saja. Yang lain ada mau bertanya? Anissa Novantika tadi mana? Udah keluar? Mana deh? Novantika. Novantika. Ada. Oke, cukup? Oke, kalau cukup saya kembalikan ke Bu Risti. Silakan Bu Risti. Oke, berarti sudah dianggap semuanya mengerti ya, karena sudah ada yang bertanya lagi. Nanti akan saya bagikan. Masih ada Bu Mika. Oke, ini pertanyaan Anissa Novantika ya. Izin bertanya Bu, ini pertanyaan Anissa Novantika. Jika kita mengambil proposal penelitian di semester 7 dan belum menyelesaikannya, apakah matkul tersebut mengulang dan mengambil lagi di semester 8? Iya. Jadi kalau Anda udah ngambil nih mata kuliah proposal, terus ternyata di mata kuliah tersebut Anda nggak menyelesaikan. Nah, biasanya itu nilainya E dan Anda wajib mengambil lagi gitu. Itu dia. Seperti itu. E atau T sebenarnya. E atau T, tapi kalau tahun kemarin itu T. Kita di ini kan. Jadi sistemnya langsung membuat E gitu. Seperti itu dia. Sistemnya yang buat langsung E. Seperti itu. Ya, Anissa Novantika itu dia aja gitu. Biar cepat gitu menulis proposal gitu. Ya. Itu dia. Ada lagi Sula izin bertanya Bu, kalau masih ada MKW yang mengulang. MKW ini apa? MKW apa? Mata kuliah apa? Mata kuliah wajib Ibu. Kalian ini saya kan nggak tahu ya, sorry ya. Nggak ini Bu. Yang ngulang SKS belum cukup, tetap boleh mengambil MK Metopen Propen tidak ya Bu? Diskusikan ke dosen wali ya Sula. Intinya di sini dosen wali izinkan ngambil ini sebenarnya di dosen walinya. Karena dosen wali yang tahu Anda gitu. Kalau saya bilang oh nggak boleh gitu, ternyata dosen wali Anda mengizinkan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi pada saat Anda mau mengambil topik TA itu di dosen wali gitu ya. Jadi dosen wali yang menyetujui Anda apakah Anda diizinkan atau tidak. Seperti itu Sula ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasi Ibu. Oke, ada aja izin bertanya lagi Bu, apakah boleh kita ambil MK proposal semester 8 tapi nyusun atau diskusi nentuin topik dari semester 7? Tidak diizinkan kalau ini, saya bilang ya. Kalau ini tidak diizinkan, kenapa? Karena gini, takutnya nanti Anda berubah-berubah. Itulah ini nggak diizinkan. Jadi Anda hanya Anda akan diplotkan memiliki dosen pembimbing pada saat proposal sudah diambil. Sebelum proposal diambil, saya tidak akan mau menetapkannya. Seperti itu. Takutnya karena nanti si dosen takutnya nanti ternyata ada perubahan seperti itu, ke depannya ada perubahan seperti itu. Jadi pada saat Anda sudah mengambil proposal, berarti di situ kita menentukan siapa dosen pembimbingnya. Seperti itu ya, Farah. Itu dia. Oke. Ada lagi cukup?
Izin bertanya Bu, sebelumnya ada persyaratan menghadiri seminar promosi sebanyak 14 kali dilakukan sebelum ambil MK itu atau selagi Bu? Untuk intinya gini, sebenarnya kalau Anda mau melakukan seminar proposal, intinya harus dilengkapi itu, gitu, 14 kali itu. Mau sebelum, mau sesudah, mau sedang ngambil, itu terserah Anda, seperti itu ya. Jadi terserah Anda, itu Anda yang menentukan. Intinya waktu Anda seminar proposal, itu harus terpenuhi, itu aja. Itu dia. Mau seminar hasil, itu harus terpenuhi. Sebelum, sesudah nggak bisa ya, maaf, sesudah nggak bisa kan. Sebelum atau sedang silahkan. Gitu. Dicicil dari sekarang boleh nggak Bu? Boleh, gitu ya. Itu dia, Patricia. Oke, cukup. Saya lagi. Udah cukup ini? Enough Bu. Enough ya, ya enough. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Bu Risti. Oke, udah ya kita anggap cukup, nanti mungkin rekaman sosialisasinya akan saya sebarkan, akan share, sehingga kalau kalian lupa tentang sosialisasinya kalian bisa melihat rekaman ini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Thank you. Oke, ini nggak bisa end call.